tambah lagi 03, namanya Tati, alamatnya adalah Batu Raja, jumlah anak adalah 1, TMT-nya tanggal 1 bulan 1 tahun 2002. Kita buat selisih tahun semua ya, jadi nanti bisa kelihatan perbedaannya. Simpan. Oke. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu membuat POM karyawan. Untuk membuat POM karyawan, kita butuh sebuah POM baru, sama seperti tadi, dari File, New, VCL, POM. Ya, ini POM 4 ini adalah untuk POM karyawan. Ya, warnanya kita ganti dulu, samakan dengan yang POM yang lain ya, warnanya yaitu kuning. Oke, ini kemudian labelnya kita ambilkan juga dari yang sebelumnya. Saya ambilkan dari ini saja. Oke, tinggal kita ganti saja captionnya. Ini menjadi data karyawan. Ya, ini adalah form data karyawan. Oke, ini juga dihubungkan dengan data modul ya. Data modul, oke, ya. Berikutnya kita ke data modul ya. Nah, di data modul ini kita akan membuat POM karyawan kan. Jadi kita butuh tabel karyawan. Ini kan adalah tabel operator. Untuk tabel karyawannya kita masukkan kembali ado table, sama seperti tadi ya. Ini ado table. Kemudian yang disetting adalah connection, table name-nya, karena kita akan membuat POM karyawan, berarti tabel karyawan. Ado-nya, nah ini yang tadi saya maksudkan ya. Untung yang ini tadi udah kita ganti jadi ado operator. Jadi ini sekarang adalah ado karyawan. Jadi langsung kelihatan ya apa isi dari tabelnya. Berikutnya data source. Nah, ini juga. Nah, kan dia kembali ke data source 1 lagi. Yang disetting adalah dataset ado karyawan. Data source-nya adalah DS karyawan. Ya, seperti itu. Di double klik saja dari ado karyawan, klik kanan add all field. Nah, drag-nya di POM yang baru tadi. Nah, di sini drag-nya. Jadi klik kanan, select all, kemudian drag ke POM. Ya, seperti ini. Tinggal kita rapikan. Oke, ini fontnya font ya. Fontnya kita ganti juga 10, stylenya bold. Ya, seperti ini. Ya, sudah berhasil. Kalau terlalu panjang ini kita bisa pendekkan. Kemudian kita masukkan komponen dbgrid. Yang disetting adalah data source. Data source-nya karena ini adalah POM karyawan, berarti yang kita pilih adalah ado ds karyawan. Kita rapikan terlebih dahulu. Ya, sudah jadi ya. Berikutnya kita untuk membuat tombol-tombol, karena ada banyak tombol, makanya kita buatkan grup saja. Ini grup box ya. Ini adalah grup untuk tombol. Kita butuh beberapa tombol, yaitu tambah, simpan, ubah, hapus, keluar. Tambah, simpan, ubah,
hapus, keluar. Jadi kita butuh 5. Nanti sama pencarian butuh 1 juga, berarti 6 ya kita butuhnya ya. 1, kita buat 5 dulu, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini. Yang pertama, ini adalah button tambah, simpan. Oh, kurang 1 ya. Batal ya tadi. Batal, ubah, hapus. Oke, seperti ini. Sama satu lagi button untuk keluar. Untuk keluar dari form ini, tombolnya keluar. Kita buat 3 saja ini. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan lagi group box lagi. Nah, ini group boxnya beda lagi. Ini kita untuk membuat pencarian. Oke, untuk pencarian ini kita butuh tempat memasukkan kata kunci dari pencarian tersebut, yaitu kita menggunakan komponen edit, sama satu button lagi, yaitu button cari. Ini nama buttonnya adalah cari. Editnya ini dihapus tulisan editnya dari properties text. Oke, seperti ini. Warnanya kita bedakan saja. Misalnya kalau kita warna kuning, ini hijau saja, sedangkan yang ini warnanya biru. Oke, seperti ini ya. Jadi ini ada tombol beserta di dalamnya ada pencarian juga. Jadi untuk tombolnya ada tambah, simpan, batal, ubah, hapus, dan keluar. Oke, seperti ini sudah berhasil. Sekarang kita masukkan rumus ya, rumus dari masing-masing tombol ini. Oke, kita geser dulu karena ini tidak tampil semua ya. Nah, sekarang udah tampil semua. Ya, seperti ini ya. Kita mulai dari tombol tambah. Rumus tombol tambah ya sama seperti yang sebelumnya. Karena komponennya berada di sebuah POM data modul, nama POM tersebut adalah DM. DM titik ado, nah ini kan karyawan ya. Jadi kita cari ado karyawan titik tambah itu append. Kemudian supaya kursornya berada otomatis di DB edit 1, makanya kita buat DB edit 1 titik set fokus ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kursornya otomatis berada pada edit 1 atau DB edit 1 ya, berada pada DB edit 1. Yang berikutnya ini saya copy saja rumus simpan. Rumus simpan itu kan DM ado karyawan titik post. Nah, kalau sudah menyimpan, kita tampilkan pesan. So, message, pesannya adalah data sukses disimpan. Ya, seperti itu. Batal, rumus batal adalah titik cancel. Yang berikutnya, ubah, titik edit. Yang terakhir adalah yang terakhir ya. Berikutnya ini hapus adalah delete, keluar ini close. Nah, berikutnya adalah kita membuat rumus tombol cari. Untuk tombol cari ini kita buat ini pencarian. Pencarian apa? Kita bisa membuat kategorinya salah satu saja. Misalnya kita mau pencarian nick ya.
Jadi nick ini akan kita cari. Jadi ini kita tuliskan masukkan atau pencarian nick. Jadi di sini hanya bisa mencari nick. Rumusnya adalah kita double klik saja dari tombol cari ya. Rumusnya adalah sama seperti logika rumus untuk login tadi ya. Jadi kita buat rumus login ya. Jika bukan, if not itu jika bukan ya. Jika bukan DM ado karyawan, jika bukan DM ado karyawan titik locate. Nah ini untuk pencarian. Nama file yang dicari yaitu nick ya. Jadi kita pilih nick. Nah seperti ini. Koma yang kita masukkan pada edit 1 titik text. Nah jadi kan tempat memasukkan kata kunci yang tadi kan pada komponen edit 1. Jadi edit 1 inilah yang nanti akan dibandingkan dengan nick yang ada di database. Seperti itu. Ini jika bukan ya. Berarti nanti kalau seandainya yang kita masukkan itu kata kuncinya salah. Koma. Kemudian low partial K, jadi mirip ya seperti rumus yang tadi. Kemudian tutup kurung siku, kemudian tutup kurung, maka nah ini jika tidak sama ya, atau jika salah gitu kan, maka kita tampilkan pesan. Tampil pesan tadi adalah show message nick tidak ditemukan. Nah ini kan jika tidak kan, tadi rumusnya if not, ini ya jika tidak berarti jika salah, maka tampil pesan nick tidak ditemukan. Kemudian edit 1 tersebut langsung clear, kemudian kursornya otomatis masuk ke edit 1 lagi, jadi dia fokusnya ke edit 1 lagi. Udah seperti itu saja. Jadi hanya satu kemungkinan, yaitu jika bukan maka tampil pesan. Seandainya benar berarti dia nanti langsung tampil saja ya, seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai semua, tinggal ini kita hubungkan dengan menu utama. Form 4 adalah data karyawan. Jadi dari menu utama, nah ini data karyawan, kita panggil form 4 titik show modal. Coba jalankan. Yes, oke, jalankan lagi. Ya, sudah berhasil ya. Kita mau pakai data karyawan. Oh, nggak bisa diklik karena kita belum login. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, tadi seri terus ya. Coba kita pakai yang kedua, 456 tadi ya. Ya, ini berhasil masuk. Ya, sudah bisa. Klik karyawan. Nah, masuk ke sini. Ini bisa di input data. Ini harusnya kita letakkan di posisi tengah ya. Oke, nanti kita setting ya. Sekarang kita klik tombol tambah dulu untuk mengisi data. Nick 01, namanya misalnya Sri, alamat Palembang. Jumlah anak misalnya 3. Masuknya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 misalnya. Nah, saldo tabungan ini harusnya otomatis 0. Ya. Ini hanya boleh diisi 0. Sebenarnya bisa diisi 10, 20 karena kita input manual. Supaya tidak diisi dengan angka lain, makanya nanti kita buat otomatis saldo tabungan itu berisi dengan angka 0. Kenapa harus otomatis 0? Ya, kenapa saldonya harus 0? Karena saldo tabungan ini ketika kita input data karyawan, saldonya sudah pasti dimulai dari 0. Dan saldo ini akan otomatis bertambah jika nanti gajian. Dan saldo ini akan otomatis berkurang jika terjadi penarikan. Oke, jadi karena ini belum kita bukan rumus otomatisnya, jadi kita manual saja dulu. Kita ketikkan 0, simpan. Nah, seperti itu ya. Oke, data sukses disimpan. Nah, kalau ingin dia otomatis, 0 ini bisa kita masukkan rumusnya di sini. Diklik tombol tambah, otomatis saldonya terisi angka 0. Oke, kita coba ya. Oh, ini belum ada rumus keluar ya. Sekalian kita buat rumusnya. Rumus untuk keluar dari menu utama, ini rumus keluar ini,
Ini berbeda dengan rumus keluar dari POM yang lain. Kalau tadi kan beberapa POM yang sudah kita buat, rumus keluarnya itu adalah close ya. Tapi kalau untuk keluar dari menu utama, rumusnya adalah application titik terminate. Nah, bedanya adalah kalau close, dia hanya menutup POM tersebut, hanya menutup satu POM itulah. Tapi kalau application titik terminate, dia langsung menutup satu program. Sedangkan satu program itu kan banyak POM. Jadi kalau application titik terminate, dia langsung menutup atau langsung close dari projectnya atau dari aplikasinya. Ya, seperti itu. Kemudian tadi posisinya ini juga tidak di tengah ya. Kita buat dulu positionnya supaya dia berada di tengah. Kita cari position, nah ini di main POM center. Ya, seperti itu ya. Dan tadi kita akan membuat saldo tabungan otomatis 0, itu di tombol tambah. Nah, rumus yang sudah ada ini Anda tambahkan di bawahnya untuk memasukkan angka 1 di komponen ini. Nama komponen ini adalah dbEdit 6. Ya, berarti rumusnya adalah dbEdit 6 titik teks pada dbEdit 6 itu maksudnya ya, akan terisi dengan angka 0. Untuk angka ataupun huruf yang ingin Anda tampilkan, berikan tanda petik. Jadi dia otomatis 0. Coba kita praktekkan. Oke, ini nggak bisa diklik ya. Nih, tidak bisa diklik karyawannya. Login dulu baru bisa diklik. Nah, bisa diklik ya. Ini nih, kita klik tombol tambah. Tuh, otomatis angka 0 kan. Kalau kita batal, berarti dia kembali ke data yang terakhir. Ini adalah data terakhir yang kita input tadi. Coba kita inputkan lagi. 02. Namanya adalah Har. Alamatnya adalah Martapura. Jumlah anak 2. TMT-nya misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun tadi kan 2000 ya, kita buat di sini 2001. Simpan. Berhasil. Tambah lagi 03. Namanya Tati. Alamatnya adalah Batu Raja. Jumlah anak adalah 1. TMT-nya tanggal 1 bulan 1 tahun 2002. Kita buat selisih tahun semua ya, jadi nanti bisa kelihatan perbedaannya. Simpan. Oke, kita input data yang keempat. Misalnya namanya adalah Nunung. Alamatnya adalah di Batu Raja. Jumlah anaknya 0. TMT-nya tanggal 1 bulan 1 tahun 2003. Misalnya seperti itu. Simpan. Oke, sudah ada 4 data yang kita inputkan ya. Ada 4 data karyawan, yaitu karyawan dengan NIK 01 hingga 04. Oke, sudah seperti itu. Misalnya kita ingin mencari datanya. Kita cari 03. Nah, langsung muncul ya 03. Kalau 01, nah ini 01 muncul. Kalau 05, NIK tidak ditemukan. Ya, karena data kita NIK-nya baru sampai 4 ya. Jadi ini sudah berhasil semua. Ini sudah bisa dijalankan. Tinggal yang selanjutnya adalah kita akan buat POM jabatan. Oke, seperti itu. Kita simpan dulu datanya ya. Tambah POM baru. Langsung save saja. Ya, seperti itu sudah berhasil. Nah, tinggal ini nanti kita akan buat POM jabatan. Kita lanjutkan lagi dengan membuat POM jabatan. Kita butuh POM baru ya, sama seperti biasanya dari File, New, VCL, POM. Ya, kita berada pada POM 5. Di POM 5 ini akan kita gunakan untuk POM jabatan. Seperti biasa langsung dihubungkan dari file, use unit, pilih data modul. Jadi POM 5 ini sudah terhubung dengan data modul ya.
Oke, kita butuh yang pertama adalah ado table, sama seperti tadi ya. Karena kita akan membuat pom jabatan, berarti kita butuh penghubung dengan tabel jabatan, yaitu ado table. Nah, di ado table ini yang kita setting adalah connection, kemudian table name. Table name-nya adalah tabel jabatan, kemudian name-nya ini adalah ado jabatan, kemudian aktif ini di true. Selanjutnya masukkan juga data source. Di data source ini yang disetting adalah dataset ado jabatan, name-nya adalah ds jabatan. Oke, ini pasangan dari ado jabatan ya. Kita klik kemudian add all field. Nah, ini kita drag ke pom yang baru. Ini pom yang baru ya. Select all, ID jabatan, nama jabatan, dan tunjangannya di drag. Oke, kita rapikan. Ya, seperti ini. Ini juga kita ganti dari font ya. Oke, ini dia fontnya 10 true. Oke. Untuk yang lainnya, desain yang lainnya ini saya copy saja karena sama ya. Nah, ini di copy saja. Ctrl C, Ctrl V ya. Tapi harus kita edit ya. Ini kan masih settingan yang tadi, data karyawan. Sekarang kan adalah data jabatan. Nah, ini juga data source-nya masih data source karyawan. Kita ganti menjadi data source jabatan. Oke, segini aja jabatannya. Oke, seperti itu. Kita sekarang masukkan rumusnya. Kita ganti dulu warna pomnya, yaitu kuning ya. Nah, sama seperti tadi. Sekarang rumus dari tombol-tombol. Nah, ini juga bukan pencarian nick ya, tapi ini adalah pencarian ID jabatan. Kita lihat yang pertama yaitu rumus untuk tombol tambah pada pom ID, pada pom jabatan. Jadi rumusnya adalah sama seperti tadi, dm titik ado jabatan titik append. Kemudian kursornya kita otomatiskan di dbedit 1. dbedit 1 titik set focus. Berikutnya rumus simpan. Rumus simpan ini sama, dm ado karyawannya, bukan ado karyawan ya, ado jabatan titik, kalau simpan itu pos. Yang bawahnya lagi adalah jika sudah berhasil menyimpan, kita tampilkan pesan. Jadi show message-nya adalah data jabatan sukses disimpan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini saya copy saja karena rumusnya ini sama ya depannya ya. Batal aja, ini batal, tinggal dikasih titik edit, kemudian ubah, paste lagi. Oh, ubah itu edit ya. Berarti yang tadi batal ini bukan edit tapi cancel. Oke, kita lanjut lagi ke hapus. Hapus ini rumusnya titik delete. Kemudian ini keluar, rumusnya adalah close saja ya. Nah, ini rumus cari. Rumus cari ini saya copy saja dari rumus cari pada pom 4 tadi. Ini kita sudah ada ya rumusnya ya. Ini kita copy saja.
ke sini, tapi disesuaikan. Nah, kalau yang tadi kan ini pencarian nick ya, sekarang kita kan adalah pencarian ID underscore jabatan. Jadi di sini kalau tidak ketemu munculnya adalah ID jabatan tidak ditemukan. Ya, seperti itu ya. Oh, ini bukan ado karyawan tapi ado jabatan. Ya, udah selesai. Sekarang kita hubungkan lagi menu utamanya ke POM jabatan ini. Kita buka menu utama, buka POM input data jabatan. Kita masukkan rumus untuk memanggil POM yang barusan kita buat, yaitu pada show modal di POM 5. Nah, seperti ini. Kita jalankan lagi. Yes, oke, kita jalankan lagi. Nah, belum bisa ya kita klik jabatan ya, karena kita belum login. Kita login dulu. 1, 2, 3. Oke, ini karyawan ya, sudah berhasil. Ini jabatan. Oh, jabatannya belum di tengah ya, nanti kita letakkan di tengah jabatannya. Kita keluar dulu, keluar, letakkan POM jabatan di tengah. POM jabatan tadi adalah POM 5. Klik POM-nya, cari event, on, nah cari properties ya. Dari POM properties cari position. Ini pilih main POM center. Sekarang kita jalankan kembali. Kita login dulu. Oke, ini sudah berhasil. Klik tombol tambah, ID jabatan misalnya 001 atau misalnya J01. Nama jabatan adalah direktur misalnya. Tunjangan direktur itu misalnya 5 juta. Simpan. Ya, sudah disimpan. J2 misalnya, J02 jabatannya adalah wakil direktur, tunjangannya adalah 3 juta. Simpan. Kemudian J03 misalnya nama jabatannya adalah manajer keuangan misalnya seperti itu. Tunjangannya adalah 2 juta. Ya, seperti itu. Simpan. Ya, sudah berhasil. Coba pencariannya apakah sudah berhasil. J01. Ya, ini sudah berhasil ya, sudah tampil ya. Oke, seperti itu. Untuk data jabatannya juga sudah selesai. Sekarang kita simpan terlebih dahulu. Kita masukkan, pastikan dia tersimpan di folder yang sama dengan POM-POM sebelumnya. Oke, sudah selesai, sudah berhasil. Kita sudah membuat POM karyawan dan juga sudah membuat POM jabatan.